Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu silakan kakak-kakak siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, hari ini kita telah memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2 dan 3. Notasi musik. Apa itu notasi musik? Notasi musik adalah seperangkat atau sistem lambang atau tanda yang menggambarkan nada. Nada memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinggi rendah. Berikut urutan tinggi rendah nada dalam suatu lagu. Angka 1 sampai 7 menunjukkan tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian, nada rendah ditandai dengan simbol titik di bawah angka, dan nada tinggi ditandai dengan simbol titik di atas angka. Urutan nada makin ke kanan makin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu panjang pendek. Angka nada biasa menunjukkan bahwa nada tersebut dinyanyikan selama 1 ketuk. Kemudian, angka nada dengan simbol titik setelahnya menunjukkan bahwa nada tersebut dinyanyikan selama 2 ketuk. Kemudian, angka nada dengan simbol garis di atasnya menunjukkan bahwa nada tersebut dinyanyikan selama setengah ketuk. Selain simbol nada, terdapat simbol tempo. Simbol tempo berupa istilah untuk menandai cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Sekarang mari kita nyanyikan sama-sama lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud dengan simbol tempo 4/4. Hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. Air adalah sumber kehidupan. Tubuh kita saja terdiri dari 70% air. Hal itu menjadikan air sebagai unsur paling dominan yang membentuk tubuh kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan juga seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan ketersediaan air bersih. Mendapatkan air bersih merupakan hak setiap manusia di bidang sosial.
Tentunya, untuk mendapatkan hak tersebut, mesti ada kewajiban yang harus kita penuhi. Apakah kakak-kakak tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan dalam penggunaannya tergantung pada keputusan dan tindakan seseorang yang bersangkutan. Hak juga bisa dikatakan sebagai satu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah beban yang harus dijalankan seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya diterima orang lain atau pihak tertentu dan cenderung dituntut secara paksa. Kewajiban ini biasanya dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan haknya. Kewajiban yang dapat kita lakukan yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih antara lain seperti berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan. 2. Membersihkan sungai atau selokan dari sampah bersama-sama warga masyarakat. 3. Mengadakan reboisasi di sekitar rumah untuk penyimpanan air tanah. 4. Hemat dalam penggunaan air atau menggunakan air sesuai kebutuhan. Angin sebagai sumber energi. Indonesia adalah negara yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan alam yang luar biasa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam ini merupakan anugerah yang diamanahkan kepada kita rakyat Indonesia untuk dijaga dan dijalankan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia dari kekayaan alamnya serta bisa dikelola demi kelangsungan negeri adalah sumber energi. Dan salah satu sumber energi yang bisa dikembangkan adalah potensi angin yang melimpah di pesisir Indonesia. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Angin menyimpan energi yang besar. Energi angin tersedia sepanjang masa dan tidak akan habis, sehingga angin termasuk sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, angin juga termasuk sumber energi alternatif. Salah satu keuntungan penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif adalah tidak mengakibatkan polusi udara. Selain menggerakkan perahu layar, energi angin juga dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin dahulu bermanfaat untuk menggiling jagung, menggergaji kayu, dan memompa air. Sekarang, orang menggunakan kincir angin modern untuk menggerakkan generator listrik. Generator listrik adalah pembangkit energi listrik. Kincir angin modern disebut juga turbin angin. Beberapa negara yang sudah memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan energi listrik yaitu Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Kanada, dan Belanda. Di Belanda, angin sudah menjadi sumber energi utama. Penduduk Belanda memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Karena kincir angin di negara Belanda jumlahnya sangat banyak, sehingga negeri tersebut dijuluki sebagai negara kincir angin. Teknologi kincir angin menjadi salah satu cara untuk mengolah energi angin menjadi energi listrik. Teknologi kincir juga dapat digunakan untuk mengelola energi air, yang dinamakan kincir air. Lantas, apa perbedaan antara kincir angin dan kincir air? Lalu bagaimana cara kerja keduanya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan proyek sederhana berikut.
informasi penting dari teks tulis dan teks visual atau gambar. Untuk mengetahui mengenai pembelajaran informasi penting dari teks visual atau gambar, silakan kakak-kakak tonton kembali video pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 kemarin. Perhatikan gambar berikut ini. Teks visual ini memiliki gagasan pokok bermain kincir angin. Tiap gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf atau karangan. Nah, berdasarkan gagasan pokok dalam gambar tersebut, dapat dikembangkan sebuah paragraf seperti berikut. Anak-anak tampak senang melihat kincir anginnya berputar. Kincir angin tersebut terbuat dari kertas. Kincir tersebut berputar ketika tertiup angin. Makin kencang angin bertiup, maka kencang pula kincir berputar. Ketika menyusun karangan, kita harus menggunakan kosakata yang baku. Masih ingat apa itu kosakata yang baku? Yap, kosakata baku merupakan kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kita dapat mengetahui baku atau tidaknya sebuah kata dengan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.